Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-611. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, Untara bergeser selangkah maju. Sejenak ia memandang pertempuran yang masih berlangsung di sekitarnya. Prajurit-prajurit Pajang sedang sibuk mencoba bertahan atas tekanan yang diberikan oleh anak buah Kiai Kaloso Sawit dalam jumlah yang lebih besar. Tetapi sebelum Ki Sumangkar menyampaikan laporannya, maka mereka telah dikejutkan oleh ledakan cambuk di tengah-tengah gelar cakra piyuha itu. Apakah yang terjadi, Ki Sumangkar? Untara menjadi cemas. Agaknya telah terjadi pertempuran di dalam gelar ini. Tiba-tiba saja Kiai Kaloso Sawit tertawa, lalu katanya, "Nah, akan terbukti bahwa pasukan Pajang yang teratur dan memiliki kemampuan berperang tiada taranya tidak mampu lagi melawan kekuatan Kiai Kaloso Sawit. Dengarlah Senopati muda, di belakang gelarmu ini telah terjadi tekanan yang tidak kalah dahsyatnya dari tekanan yang telah aku berikan. Seorang yang memiliki kemampuan yang tidak ada bandingnya, bahkan dengan beberapa kelebihan daripadaku, telah berhasil memecahkan dinding gelarmu yang ditandai dengan panji-panji, umbul-umbul, dan tunggul kebesaran sebagai pertanda keunggulan Pajang. Orang itu bernama Kiai Jolowojo. Ialah yang berada di dalam lingkaran gelarmu sekarang ini." Untara mengerutkan keningnya, namun untuk sesaat ia masih menunggu penjelasan Ki Sumangkar yang sejenak kemudian berkata, "Benar, Angger Untara, seseorang telah memasuki gelar cakra piyuha ini, tetapi bukan karena dinding gelar ini dipecahkan. Kiai Gringsing mendahului keputusan Angger untuk membuka dinding gelar itu sementara dan memberi kesempatan seseorang yang barangkali yang bernama Kiai Jolowojo itu untuk masuk." "Jadi," desis Untara, "gelar itu telah menutup kembali." "Itu tidak ada artinya," teriak Kiai Kaloso Sawit. "Kiai Jolowojo akan menghancurkan gelarmu dari dalam." Ki Sumangkar masih akan menjawab, tetapi sekali lagi terdengar suara cambuk bergeletar, sehingga Untara berpaling sejenak, memandang ke dalam gelarnya yang diterangi oleh cahaya obor. Tetapi ia tidak segera melihat sesuatu selain beberapa orang prajuritnya yang mengawasi bagian dalam gelar itu di antara tanaman-tanaman yang tumbuh di bulak. Meskipun sebagian sudah berserakan. Namun dalam pada itu, Ki Sumangkarlah yang berkata, "Kiai Kaloso Sawit, apakah kau pernah mendengar cerita tentang orang bercambuk? Bukankah kau sudah mendengar suara cambuknya?" Kiai Kaloso Sawit mengerutkan keningnya. "Barangkali kau tidak menghiraukannya. Tetapi orang bercambuk dan seorang kawannya yang ada di dalam gelar cakra piyuha ini, dan yang kini bermain bersama orang yang kau sebut bernama Kiai Jolowojo itu, adalah orang yang disebut orang bercambuk itu, yang bersama dengan seorang kawannya, yang kini juga berada di dalam gelar ini, telah menghancurkan padepokan yang dipimpin oleh seorang yang bernama Panembahan Agung dan juga Panembahan Alit." Wajah Kiai Kaloso Sawit menegang,
Sesaat ia termangu-mangu, sehingga dengan demikian maka Ki Sumangkar yang dengan sengaja menyebut nama Panembahan Agung telah menemukan jalur hubungan antara Kiai Jolowojo dengan Panembahan Agung yang sudah tidak ada lagi itu. Atau malahan, orang-orang inilah yang telah melanjutkan perjuangan Panembahan Agung itu, meskipun masing-masing mempunyai sikap dan pendirian yang berbeda. Ki Sumangkar masih bertanya kepada diri sendiri, karena ia pun mengetahui bahwa di antara pimpinan-pimpinan gerakan yang melawan Pajang maupun Mataram itu yang nampaknya dapat bekerja bersama-sama, namun yang sebenarnya terdapat banyak pertentangan pendapat dan sikap di antara mereka sendiri. Dan yang lebih menarik perhatian Ki Sumangkar pada orang itu adalah lukisan kelelawar yang ada di dadanya. Tetapi hampir tidak mungkin menangkapnya hidup-hidup, berkata Ki Sumangkar di dalam hatinya. Meskipun aku bekerja bersama Kiai Gringsing dan Ki Waskita sekaligus, karena orang ini tentu akan memilih mati. Bahkan jika ia tidak terbunuh, tentu ia akan membunuh dirinya sendiri. Dalam pada itu, Kiai Kaloso Sawit yang termangu-mangu mendengar kata-kata Ki Sumangkar itu pun kemudian menggeram. Sumangkar, jangan kau sangka bahwa orang yang bersenjata cambuk itu dapat menggetarkan kulit Kiai Jolowojo. Seperti kau tidak mampu menakut-nakuti aku dengan ilmu nyawa rangkapmu, Mantahun pun akhirnya mati, juga kau akan mati. Ki Sumangkar mengangguk-angguk, katanya kemudian justru kepada Untara. Anak Mas, aku mohon maaf bahwa aku akan mengambil alih lawan anak Mas ini. Aku persilahkan anak Mas memimpin seluruh gelar ini tanpa terikat kepada siapapun juga. Apalagi seseorang yang hanya sekedar berhasil berteriak-teriak, menakut-nakuti burung di sawah ini tidak pantas menjadi lawan anak Mas. Biarlah ia melawan aku, yang barangkali sama-sama tidak mempunyai arti. Persetan! Teriak Kiai Kaloso Sawit. Pergilah pengecut! Jika kau tidak berani melawan aku. Hei, Untara! Memang seyogyanya kau mencari bantuan tikus-tikus tua yang merasa dirinya bernyawa rangkap seperti ini. Untara menjadi ragu-ragu, tetapi Ki Sumangkar berkata, jangan dijebak oleh perasaan. Ingatlah bahwa Anggir Untara sekarang ini berada di dalam pertempuran gelar, bukan perang tanding yang mempunyai sifat yang berbeda. Kiai Kaloso Sawit masih akan menyahut, tetapi ia tidak sempat berteriak lagi karena tiba-tiba saja Ki Sumangkar telah meloncat menyerangnya. Kiai Kaloso Sawit terkejut, tetapi ia masih sempat menghindar, bahkan kemudian mengayunkan senjatanya, sehingga Ki Sumangkarlah yang harus meloncat surut. Namun dengan demikian ia pun telah menggenggam pasangan senjatanya pula, sepasang trisula kecil di kedua tangannya, dan bahkan yang di tangan kanannya berjuntai pada seujung rantai. Kiai Kaloso Sawit berdebar-debar melihat senjata itu, tetapi ia masih sempat berteriak. Hei, di manakah tongkat bajamu yang berkepala tengkorak itu? Ki Sumangkar masih saja menjawab sambil memutar senjatanya. Tengkorak yang kekuning-kuningan itu ternyata terbuat dari emas. Nah, kau tahu, aku memerlukan uang untuk membiayai hidupku selama ini. Tetapi jawaban itu membuat Kiai Kaloso Sawit semakin marah. Dengan sepenuh kekuatan ia menyerang lawannya bagaikan angin prahara. Namun Ki Sumangkar pun telah benar-benar bersiap menghadapi kemungkinan itu,
dan ia pun tidak berani lengah sekejap pun karena ia sadar bahwa ia harus melawan kekuatan yang tiada taranya. Demikianlah, maka keduanya pun segera terlibat dalam pertempuran yang sengit. Masing-masing adalah seseorang yang memiliki kelebihan dari orang-orang kebanyakan. Dalam pada itu, Untara termangu-mangu berdiri di tempatnya. Ia melihat Ki Sumangkar mengambil alih lawannya yang sangat berbahaya itu. Memang ada sedikit singgungan pada harga dirinya sebagai senopati, tetapi ia pun tidak dapat mengingkari kenyataan bahwa bagaimanapun juga ia tidak akan dapat melawan orang yang bernama Kiai Kalososawit. Jika ia berbicara tentang sifat kesatria, maka ia pun telah bertempur bersama senopati pengabitnya melawan yang seorang itu. Yang penting dari sifat kesatria adalah membinasakan kejahatan, berkata Untara di dalam hatinya. Dan seperti yang dikatakan oleh Ki Sumangkar, ia kini berada di dalam pertempuran, bukan perang tanding. Karena itulah, maka ia pun melepaskan lawannya kepada Ki Sumangkar dan langsung memimpin seluruh pertempuran. Ia tidak lagi terikat dengan seorang lawan, apalagi lawan setangguh Kiai Kalososawit. Karena itulah, maka Untara pun berusaha untuk mendesak lawan-lawannya di pusat gelarnya. Setidak-tidaknya, ia berusaha agar dinding gelarnya di pusat gelar itu tidak semakin terdesak surut. Sementara Ki Sumangkar bertempur di pusat gelar, maka Kiai Gringsing pun ternyata telah bertempur melawan Kiai Jolowojo yang berada di tengah-tengah gelar Cakrabyuha. Meskipun Kiai Jolowojo masih belum pernah secara pribadi bertemu dengan Kiai Gringsing, namun ternyata bahwa cambuk Kiai Gringsing itu telah membuatnya berdebar-debar. "Jadi kaukah orang yang selama ini dibicarakan orang?" bertanya Kiai Jolowojo. "Kenapa?" Kiai Gringsing ganti bertanya. "Suara cambukmu bagaikan ledakan petir di langit. Seluruh Pajang telah mendengarnya, dan aku pun telah mendengarnya pula. Kini agaknya aku mendapat kehormatan untuk berhadapan dengan orang yang namanya bagaikan nama terpenting dalam dongeng yang mengasihkan itu. Aku memang senang mendengar dongeng-dongeng yang menarik. Dan tentang dirimu sendiri?" "Iya." Kiai Jolowojo menggeram, serangannya menjadi semakin dahsyat, sehingga setiap kali suara cambuk Kiai Gringsing pun harus meledak memekakkan telinga. Sementara itu, Ki Waskita masih sempat menyaksikan perkelahian yang semakin seru pula antara para pengawal dari Tambakwedi melawan prajurit-prajurit Pajang di dalam lingkungan gelar itu pula. Mereka adalah orang-orang Tambakwedi yang berhasil menyusup bersama Kiai Jolowojo selagi dinding gelar itu dibuka, tetapi yang kemudian mengatup kembali. Tetapi kekuatan dari Tambakwedi yang berada di dalam gelar itu hanyalah terbatas sekali, sehingga dalam waktu yang singkat segera dapat dibatasi geraknya, meskipun masih belum dapat dilumpuhkan karena prajurit Pajang yang bertugas menguasai mereka pun terbatas pula. Dengan demikian, maka pusat perhatian setiap orang di dalam gelar itu tertuju kepada pertempuran antara Kiai Gringsing melawan Kiai Jolowojo yang tidak menyangka bahwa ia akan bertemu dengan lawan yang mendebarkan jantung. Selagi Kiai Gringsing bertempur melawan Kiai Jolowojo,
maka Kiwaskita pun masih saja berdiri termangu-mangu. Sekilas terbersit niatnya untuk membuat bayang-bayang di dalam pertempuran itu. Tetapi niatnya diurungkan, karena dengan demikian prajurit Pajang sendiri akan dapat menjadi bingung. Karena itulah, maka ia masih saja berdiri termangu-mangu memandangi arena yang semakin mengerikan, terutama di dinding gelar yang mendapat serangan bagaikan mengalirnya ombak dari tengah lautan. Beruntun. Tetapi dinding gelar itu bagaikan batu-batu karang yang kokoh dan tidak tergoyahkan, sehingga benturan ombak itu sama sekali tidak berhasil memecahkannya, bahkan terlempar kembali ke dalam arusnya sendiri. Tetapi selagi berdiri termangu-mangu, Kiwaskita mengerutkan keningnya melihat seseorang yang dengan garangnya bertempur di antara orang-orang Tambak Wedi. Agaknya ia memiliki kelebihan dari prajurit-prajurit Pajang, sehingga beberapa orang harus menghadapinya bersama-sama. Tentu seorang pemimpin, desis Kiwaskita. Tetapi agaknya ia keliru. Orang itu adalah pengawal Kiai Jolowojo yang memang memiliki banyak kelebihan dari pengawal-pengawal yang lain. Perlahan-lahan Kiwaskita mendekatinya. Ternyata bahwa orang itu memang sudah berhasil menjatuhkan beberapa orang korban. Keganasan itu harus dihentikan, desis Kiwaskita. Karena itu, maka ia pun kemudian mendekatinya sambil berkata, "Sudahlah Kisanak, jangan terlampau diburu nafsu." Orang itu berpaling. Dilihatnya seorang yang sudah berumur di sekitar setengah abad, berdiri termangu-mangu. "Siapa kau, hei?" "Namaku tidak penting," jawab Kiwaskita. "Seandainya aku menyebutnya, kau tentu belum pernah mendengarnya juga." "Ya, siapa kau?" "Namaku Waskita." Orang itu mengerutkan keningnya, lalu katanya, "Sombong! Kau kira kau mempunyai kebijaksanaan untuk melihat, apalagi yang tidak kasat mata, sehingga kau memakai nama Waskita?" Kiwaskita masih sempat tersenyum. Dipandanginya orang itu sejenak, lalu katanya, "Orang tuakulah yang memberikan nama itu kepadaku. Sudah tentu dengan harapan bahwa aku akan menjadi bijaksana di hari-hari mendatang dari saat aku dilahirkan. Karena itu aku tidak mempergunakan nama lain selain nama yang diberikan orang tuaku kepadaku itu." "Dan kau benar-benar menjadi Waskita?" "Tidak. Apalagi di peperangan seperti ini, aku masih mudah terpancing oleh kebencian, dendam dan barangkali juga kesombongan. Sehingga kadang-kadang aku masih juga menjadi kehilangan sifat-sifat Waskita yang sebenarnya. Apalagi melihat sesuatu yang tidak kasat mata." "Cukup!" desis pengawal terpercaya Kiai Jolowojo itu. "Kau terlalu banyak bicara. Aku segera ingin membunuhmu. Dengan semua sifat-sifatmu, kau justru orang yang paling sombong yang pernah aku temui selama ini." Kiwaskita pun segera mempersiapkan diri. Ia pernah bertempur melawan Panembahan Agung dan berhasil membunuhnya. Namun demikian, ia sama sekali tidak menjadi lengah dan tidak menganggap lawannya terlampau mudah dikalahkannya. Ia sadar bahwa jika demikian, maka ialah yang sebenarnya berada di ambang pintu kekalahan. Sekilas Kiwaskita masih melihat Kiai Gringsing yang bertempur dengan sengitnya melawan Kiai Jolowojo. Ternyata bahwa Kiai Jolowojo pun memiliki kemampuan yang luar biasa.
bahkan agak di luar dugaan Ki Waskita. Ia mengenal kemampuan dan ilmu cambuk yang luar biasa pada Kiai Gringsing. Namun menghadapi orang yang tidak dikenalnya itu, Kiai Gringsing harus mengerahkan segenap kemampuan yang ada padanya. Sejenak kemudian Ki Waskita pun sudah harus bertempur melawan pengawal Kiai Jolowojo. Namun segera dalam benturan-benturan yang pertama, Ki Waskita dapat menjajaki kemampuan lawannya. Karena itulah, maka ia ingin segera menyelesaikan perkelahian itu dan mempersiapkan dirinya. Jika ternyata bahwa orang yang bertempur melawan Kiai Gringsing itu tidak segera dapat dikalahkan. Apakah kami orang-orang tua harus berkelahi berpasangan seperti anak-anak muda yang hanya mampu menyombongkan dirinya? Pertanyaan itu tumbuh juga di hatinya, tetapi seperti yang pernah diucapkan Ki Sumangkar kepada Untara, Ki Waskita menganggap bahwa di dalam peperangan gelar, maka setiap orang tidak terikat dalam perang tanding. Sudah tentu, hanya kalau Kiai Gringsing menghadapi seseorang yang tak terlawan, desis Ki Waskita di dalam hatinya. Tetapi barangkali bagi Kiai Gringsing tidak ada orang yang tidak terlawan itu. Namun apapun yang terjadi, Ki Waskita segera ingin menyelesaikan perkelahiannya. Mungkin di bagian lain dari gelar itu terdapat beberapa kelemahan yang dapat dibantunya, atau di suatu tempat dalam arena pertempuran itu terdapat orang-orang lain seperti lawan Kiai Gringsing itu. Ternyata Ki Waskita tidak banyak mengalami kesulitan menghadapi pengawal Kiai Jolowojo. Bagi prajurit-prajurit Tamtama Pajang, orang itu memang memiliki kelebihan. Namun bagi Ki Waskita, pengawal itu masih harus banyak menyadap ilmu untuk turun ke gelanggang bersama orang-orang tua seperti dirinya, Kiai Gringsing dan Ki Sumangkar. Tetapi berbeda dengan pengawal itu, ternyata lawan Kiai Gringsing benar-benar seorang yang tangguh. Ia memiliki kemampuan bergerak yang mengagumkan. Dengan cepat ia dapat berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain hampir di luar tangkapan mata wadak. Namun demikian, Kiai Gringsing mempunyai tangkapan pandangan melampaui kemampuan mata wadak. Di dalam pertempuran yang betapapun rumitnya, Kiai Gringsing selalu berhasil menguasai keadaan yang dihadapinya. Demikian pula berhadapan dengan Kiai Jolowojo yang memang memiliki ilmu yang dahsyat. Setiap kali serangannya bagaikan halilintar yang menyambar di langit. Ia menyerang dengan loncatan-loncatan panjang di sekitar lawannya. Bahkan kadang-kadang ia berlari berputar sebelum meloncat menyerang dengan dahsyatnya. Kiai Gringsing mencoba untuk menyesuaikan dirinya, tetapi ia tidak mempergunakan langkah-langkah panjang seperti lawannya. Ia sekedar bergeser di tempatnya untuk setiap kali memperbaiki arah. Namun demikian Kiai Jolowojo sama sekali tidak mampu menyentuhnya, apalagi melukainya. Setiap kali justru ujung cambuk Kiai Gringsinglah yang menyongsongnya dan meledak di sekitarnya. Bahkan dalam keadaan yang tidak disangka-sangka, justru dalam kemarahan yang memuncak, terasa ujung cambuk Kiai Gringsing telah mulai menyentuh pakaiannya. Benar-benar gila, geram Kiai Jolowojo di dalam hatinya. Orang bercambuk ini bagaikan siluman yang berada di segala tempat. Seolah-olah ia berada di semua sudut tanah ini di saat yang sama. Namun tiba-tiba ia berdesis. Apakah ada lebih dari seorang yang bersenjata cambuk seperti ini?
Tiba-tiba saja Kiai Jolowojo mengharap pengawalnya yang terpercaya itu pun datang kepadanya dan bersama-sama melawan orang bercambuk itu. "Aku tidak akan segera dapat menyelesaikannya," berkata Kiai Jolowojo di dalam hatinya. "Ternyata di sini aku menghadapi lawan yang tidak aku perhitungkan sebelumnya." Namun dalam cahaya obor, ia melihat pengawalnya justru sedang mempertahankan dirinya melawan Ki Waskita. Setiap kali pengawal Kiai Jolowojo itu melompat mundur, serangan Ki Waskita terasa semakin lama menjadi semakin membingungkannya. Pada itu, pertempuran itu pun telah berkembang ke arah yang berbeda. Jika semula dinding-dinding gelar prajurit Pajang itu mengalami tekanan yang berat di beberapa tempat karena hadirnya pimpinan-pimpinan dari Tambakwedi yang memiliki ilmu yang khusus itu, maka kemudian pemimpin-pemimpin itu telah terikat pada lawan-lawannya yang seimbang. Apalagi pada itu, orang-orang Tambakwedi yang harus bertempur melawan kelompok-kelompok kecil di lereng Gunung Merapi itu pun merasakan bahwa jumlah mereka yang telah jauh berkurang karena kehadiran prajurit Pajang mendapat kesulitan pula. Kelompok-kelompok kecil di lereng Gunung Merapi yang telah bergabung, ditambah pula karena kehadiran prajurit Pajang, merasa menjadi lebih kuat dari lawan-lawan mereka. Sehingga dengan demikian mereka menjadi semakin bergairah untuk segera memenangkan pertempuran itu, meskipun korban masih saja berjatuhan. Beberapa orang di antara mereka pun telah menyusun kelompok-kelompok kecil yang khusus harus bertempur melawan para pengawal Kiai Jolowojo yang seolah-olah dihamburkan begitu saja di dalam pertempuran itu. Namun pada itu, Kiai Kaloso Sawit menjadi semakin marah bukan kepalang. Ia ingin menuntut setiap kematian dengan 10 nyawa, tetapi ternyata bahwa korban pun semakin banyak berjatuhan. Apalagi sebelum ia puas melepaskan dendamnya dengan membunuh Untara, tiba-tiba saja telah hadir seseorang yang namanya pernah didengarnya sebagai adik seperguruan Patih Mantahun yang pernah dianggap mempunyai nyawa rangkap karena kelebihannya. "Gila!" teriak Kiai Kaloso Sawit tiba-tiba karena desakan kemarahan yang tidak tertahankan. Ki Sumangkar mengerutkan keningnya, tetapi ia bertempur terus. Dengan senjatanya ia mencoba untuk menghentikan desakan Kiai Kaloso Sawit, sehingga dengan demikian berpengaruh pula bagi seluruh pasukan Tambakwedi yang ada di hadapan pusat gelar Cakra Byuha itu. Sementara orang-orang Tambakwedi yang harus bertempur melawan kelompok-kelompok kecil yang sudah bergabung itu mulai terdesak, maka ternyata Untara mulai berhasil menggerakkan gelarnya menurut rencananya. Agaknya karena Kiai Kaloso Sawit yang sudah diikat dalam perkelahian melawan Ki Sumangkar dan Kiai Jolowojo dan seorang pengawalnya, disertai beberapa orang yang bersamanya, telah berada justru di dalam gelar, maka usaha Untara perlahan-lahan dapat dilakukannya. Ketika saatnya dianggap tepat, nampaklah sebuah isyarat yang meloncat di udara. Sebuah panah sendaren yang mengaum di gelapnya malam, namun dalam hiruk pikuknya pertempuran. Setiap senopati Pajang menyadari
bahwa mereka harus bekerja lebih keras untuk dapat bergerak memperluas lingkaran gelarnya. Menurut rencana, semakin lama akan menjadi semakin luas dan mencakup seluruh arena pertempuran, termasuk arena pertempuran di luar gelar antara orang-orang Tambak Wedi melawan kelompok-kelompok kecil yang sudah bergabung itu. Tetapi meskipun gelar itu dapat bergerak dan berkembang, namun hanya perlahan-lahan sekali karena tekanan yang masih saja terasa pada dinding gelar itu di setiap gerigi. Untara yang telah bebas memimpin pasukannya itu pun telah mencoba melihat pada bagian-bagian lain dari prajurit-prajuritnya. Bahkan ia pun telah mendekati arena pertempuran di dalam lingkaran gelarnya antara Kiai Gringsing dan Kiai Jolowojo. Sejenak Untara menjadi tegang. Ternyata bahwa di dalam pasukan lawan terdapat orang-orang seperti Kiai Jolowojo dan Kiai Kaloso Sawit. Apakah jadinya jika tidak secara kebetulan Kiai Gringsing, Ki Sumangkar dan Ki Waskita tidak berada di Jati Anom pada saat ini? Terbersit pula pertanyaan di dalam hatinya. Namun di sudut lain ia menjawab sebagai seorang prajurit, "Aku akan membinasakannya, meskipun barangkali dengan cara yang lain dan korban akan jatuh lebih banyak." Meskipun demikian, Untara masih juga merenungi pertempuran itu sesaat. Ia bahkan dicekam oleh keheranan bahwa di dalam lingkungan yang tidak banyak dikenal itu terdapat orang yang pilih tanding seperti Kiai Kaloso Sawit dan Kiai Jolowojo. Tidak hanya mereka, desis Untara. Sejak persoalan Mataram berkembang, diikuti oleh hubungan yang kurang serasi antara Ki Gede Pemanahan dengan Sultan, maka timbullah golongan-golongan yang menghendaki perubahan dengan cara yang sangat tidak terpuji dan mengarah kepada kekerasan. Sekilas terkenang oleh Untara usaha yang gagal pada saat ia melakukan upacara perkawinannya. Kemudian kelompok-kelompok yang berada di jalan-jalan raya yang sedang dibangun oleh Mataram. Bahkan kemudian seorang yang menyebut dirinya Panembahan Agung dan Panembahan Alit. Dan kini orang-orang yang singgah di Padepokan Tua Tambak Wedi. Tentu masih banyak lagi, desis Untara. Sebagai seorang prajurit, ia pun dapat menduga bahwa sebenarnya ada kekuatan yang besar yang harus dihadapi, baik oleh Pajang maupun oleh Mataram. Sejenak ia masih memperhatikan pertempuran di tengah-tengah gelar yang perlahan-lahan sudah mulai mekar. Dan sesaat kemudian ia meninggalkan arena itu dan sekali lagi mengelilingi seluruh gelar yang semakin luas. Sekali-sekali Untara masih harus juga turun membantu jika terasa seorang senopati yang memimpin sekelompok prajurit dalam gerigi gelarnya menemui kesulitan. Namun kemudian dilepaskannya kembali untuk melihat daerah pertempuran di sudut yang lain. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.